Peristiwa cerita dimulai pada September 1023 di Kekaisaran Tevent, di mana seorang pria berjalan melalui aula mewah menuju ibunya dan mengumumkan bahwa dia telah membawa pangeran kelima bersamanya. Dia mempersembahkan hadiah yang dijanjikan kepada ibunya dan melemparkan kepala pangeran kelima ke arahnya, dan ibunya menatapnya dengan terkejut. Identitas ibu terungkap sebagai Stefani Ibu Suri Kekaisaran Tifen, dan dia berteriak padanya dengan marah mengecam keberaniannya Haris Delgado. Kaisar Kekaisaran Tifen muncul dan menghadapi Ibu Suri mengingatkannya bahwa dia memintanya untuk hidup tenang. Dia secara terbuka menuduhnya membunuh permaisuri selama ketidakhadirannya. Dia memperingatkannya bahwa jika dia melanjutkan tindakan ini, dia tidak punya pilihan selain membunuh ibunya. Di adegan lain, seorang kanselir memberitahu kaisar bahwa dia tidak menyangka Ibu Suri akan menyingkirkan permaisuri begitu cepat. Identitas kanselir terungkap sebagai Oscar Taylor, kanselir kerajaan, dan dia menunjukkan penyebaran rumor bahwa Baginda adalah orang yang membunuh permaisuri ketiga. Kaisar Haris muncul di pemandiannya tampak tertekan dan berkomentar pahit tentang betapa cepatnya dia menyebarkan rumor. Oscar meyakinkan kaisar bahwa mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan faksi wanita itu, jadi pemantauan diperlukan. Kaisar berkomentar bahwa dengan tidak adanya permaisuri istana harus dilindungi dengan segala cara. Kaisar memerintahkan kanselir untuk mengirimkan belasungkawa dan memilih hadiah yang cocok untuk ayah permaisuri yang meninggal, dan Oscar setuju untuk menanganinya. Kaisar merenungkan nasibnya, mencatat bahwa dia terjebak di tempat terkutuk ini dan bahwa 3 permaisuri telah menemui ajalnya setelah naik takhta. Haris menyadari bahwa tidak ada wanita yang ingin menjadi permaisuri sekarang, tetapi dia menekankan perlunya seorang permaisuri untuk mengekang faksi-faksi yang bermusuhan. Dia bertanya-tanya apakah Ibu Suri benar-benar ibu kandungnya dan mencari cara untuk menemukan bukti akan hal itu. Dia menyatakan keinginannya untuk menghancurkan wanita itu dan kekuatan di belakangnya, jika dia bisa. Kanselir Oscar melanjutkan laporannya, mencatat bahwa wilayah utara tidak stabil dan bahwa kelompok bernama Raskal sering menyerang utara. Kaisar mendengar kata utara dan bertanya-tanya apakah keluarga Snow ada hubungannya dengan itu. Adegan beralih ke November 1023. Di utara Kekaisaran Tirani, Eleanor Snow, putri ketiga keluarga Snow, terlihat terluka parah. Dia melihat sekeliling dan menemukan tumpukan mayat berserakan di mana-mana. Jaden Snow, pangeran salju ayahnya, muncul dan bertanya apakah Owen dan Osborne berhasil melarikan diri. Dia menjawab, tidak meyakinkan ayahnya bahwa mereka akan segera tiba dan menyatakan dengan sedih bahwa mereka telah dikhianati. Latar belakang dijelaskan. Keluarga Snow, Owen dan Osborne bersama-sama melawan Raskal yang merupakan pemuja berhala yang menyembah dewa kehancuran. Eleanor menceritakan apa yang terjadi, menjelaskan bahwa Adipati Owen mengusulkan rencana untuk memancing Raskal dan menyerang mereka bersama, dan keluarganya mengikuti rencana itu. Namun Owen dan Osborne mengkhianati mereka. Karena pengkhianatan ini, keluarga Snow tidak bisa bertahan sendirian, dan mereka harus menyaksikan musuh menyerbu tanah salju. Menyimpulkan bahwa banyak jiwa dari keluarga Snow telah gugur. Eleanor memerintahkan gerbang ditutup dan menuntut anak buahnya bertahan, serta mencegah musuh mencapai pusat sampai dia kembali. Ayahnya, Pangeran Jaden, bertanya kemana dia akan pergi. Dia menjawab bahwa dia menuju ibu kota untuk menemui Yang Mulia Kaisar. Ayahnya menyatakan keterkejutannya, menyebut Kaisar gila, dan menanyakan rencananya. Setelah bertemu dengannya dengan tatapan bertekad, dia tahu bahwa dia punya rencana. Di ibu kota, kanselir kerajaan Oscar memberitahu Kaisar Haris bahwa wilayah keluarga Snow diambang kehancuran akibat invasi Raskal. Kanselir lain menyatakan ketidakpercayaan, mencatat bahwa Snow bukanlah tempat yang mudah jatuh, dan menjelaskan
bahwa meskipun serangan Rascal sempat dipukul mundur keluarga Owen dan Osborn mengkhianati Snow, kanselir lainnya memperingatkan bahwa kemungkinan para pengkhianat akan bersekutu dengan Rascal untuk menyerang Snow lagi segera. Kaisar kemudian berpikir bahwa jika Snow jatuh, seluruh wilayah utara akan cepat runtuh, terutama karena Owen dan Osborn tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memukul mundur Rascal sendirian. Kaisar Harris menyimpulkan bahwa situasi ini pasti akan mengarah pada kampanye militer berulang. Sementara itu, dia merasakan kehadiran seseorang menghunus senjatanya dan bertanya siapa penyusup itu. Eleanor muncul mengenakan jubah yang menyembunyikan wajahnya dan meminta maaf karena telah menyusup seperti ini, menjelaskan bahwa dia datang untuk menemui Baginda secara diam-diam dan memohon pengampunannya. Kaisar terkejut mendengar suara seorang wanita dan bertanya bagaimana dia bisa masuk. Dia menjawab bahwa dia tahu sedikit sihir, jadi dia bertanya mengapa dia datang. Dia melepaskan tudungnya dan mengumumkan bahwa dia memiliki sebuah permintaan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Eleanor Snow dari keluarga Snow dan memintanya untuk meluangkan sedikit waktunya. Kaisar menurunkan senjatanya dan memberitahunya bahwa dia akan memaafkannya. Karena telah menyusup mencatat bahwa dia sudah sering mendengar nama Snow hari ini. Tapi dia memperingatkannya dengan dingin bahwa jika permintaannya tidak menyenangkan hatinya, dia akan mati di tempat saat itu juga. Dia memerintahkannya untuk berbicara dan menyampaikan permintaannya. Eleanor mulai menjelaskan situasinya, menyatakan bahwa perang telah pecah di tanah salju. Mereka menderita kerusakan parah setelah pertempuran dengan Rascal, dan yang lebih buruk lagi, Owen dan Osborn menyerang mereka, setelah itu menempatkan Snow dalam posisi yang sangat sulit. Kaisar berpikir dalam hati bahwa dia awalnya mengira wanita itu adalah penyihir karena cara dia menyusup, tapi sekarang dia tampak seperti seorang pejuang baginya. Dia menjawab dengan dingin, mengingatkannya bahwa sejauh yang dia tahu, wilayah-wilayah bertanggung jawab untuk mengurus urusan mereka sendiri, dan bahwa dia tidak berniat ikut campur dalam konflik regional. Eleanor tahu bahwa dia memahami hal itu dengan sempurna dan menjelaskan bahwa apa yang ingin dia tanyakan kepada Baginda adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia mengumumkan permintaannya yang berani. Dia ingin menduduki posisi permaisuri yang kosong itu. Ekspresi Kaisar langsung berubah dan aura kekuatan serta tekanan terpancar darinya. Eleanor merasakan energi yang luar biasa ini dan bertanya-tanya dalam hati apakah dia sedang mengujinya. Dia terkesiap, jelas terpengaruh oleh tekanan yang sangat besar itu. Dia menyadari reaksinya dan berkomentar sinis bahwa dia melihat Eleanor adalah manusia, bagaimanapun juga selama dia terpengaruh oleh kekuatannya. Dan dia bertanya padanya dengan serius, apakah rumor kematian permaisuri ketiga beberapa bulan lalu sampai ke utara? Dia menjawab, ya, membenarkan bahwa rumor ini adalah alasan langsung kedatangannya kepadanya. Dia menambahkan bahwa jika dia menjadi permaisuri, ada banyak hal yang bisa ditawarkan Snow. Yang mulia, Kaisar Harris menanggapi tawarannya dengan sinis, bertanya, apakah dia pikir dia tidak tahu situasi di Snow, atau apakah dia percaya dia akan peduli atau bahkan berkedip jika Snow jatuh? Dia menjawab ya, mengonfirmasi bahwa dia percaya Kaisar akan peduli. Dia membenarkan jawabannya dengan mengatakan dia percaya Kaisar peduli, karena Yang Mulia lebih dari siapapun peduli pada rakyat. Kaisar menyebut ini delusi, tetapi dia bersikeras pada pendiriannya. Menyangkalnya, dia menyajikan bukti untuk klaimnya, menunjukkan bahwa Kaisar selalu bergabung dalam kampanye, bahkan tanpa berpartisipasi secara pribadi, hanya untuk memastikan meminimalkan kerusakan pada desa-desa, dan selalu berusaha menjauhkan musuh untuk melindungi rakyat. Kaisar terdiam sejenak, tergerak oleh apa yang dia katakan. Kemudian dia bertanya, apakah ini adalah penilaian ayahnya? Count Snow dia menjawab bahwa ini adalah penilaiannya sendiri. Dia sampai pada kesimpulan itu melalui pengamatan tindakan Yang Mulia.
Dia mengabaikan pujiannya dan kembali ke topik utama. Dia bertanya, mengapa dia ingin menjadi permaisuri. Dia menjawab dengan jujur bahwa motifnya saat ini adalah untuk melindungi keluarga Snow. Kaisar terkejut. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar menginginkan posisi permaisuri. Dia menginginkannya hanya untuk menghentikan perang regional. Dia menggambarkan tindakannya sebagai berani. Dia tahu bahwa dia siap melakukan apa saja untuk melindungi keluarganya. Kaisar Harris memperingatkannya. Dia memberitahunya bahwa istana tidak akan menjadi tempat yang berbelas kasih baginya. Sebagai seorang permaisuri, dia membalas dengan tegas. Dia mengingatkannya bahwa utara itu kuat. Ia dapat menahan dingin yang keras dan es yang tajam. Kaisar tersenyum seolah menerima tantangannya. Dia mengumumkan bahwa dia setuju. Dia menantikan untuk melihat seberapa banyak yang bisa dia tahan. Eleanor berterima kasih padanya karena menerima permintaannya. Dia berjanji akan membalas budi ini seumur hidupnya. Setelah mendapatkan persetujuannya, dia meminta izin untuk segera kembali ke utara. Dia menjelaskan bahwa dia perlu kembali dan membantu ayahnya. Kaisar dengan tegas menolak permintaannya. Dia memanggilnya Nona Salju. Dia mengungkapkan keterkejutan dan segera menyimpulkan bahwa dia tidak mempercayainya. Dia membenarkan kecurigaannya. Dia bertanya dengan tajam bagaimana dia bisa mempercayainya. Mereka baru bertemu beberapa jam. Dia memberitahunya bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menemaninya. Dia memerintahkannya untuk tetap tinggal dan beristirahat untuk saat ini. Lalu dia mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia akan secara pribadi campur tangan dalam urusan utara. Kemudian, Eleanor duduk sendirian di kamarnya di istana. Dia berpikir bahwa kaisar tampak seperti pria yang menepati janjinya. Tapi kecemasan mencengkeramnya. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika utusannya tiba terlalu lambat. Kastil salju jatuh. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar ayahnya bisa bertahan. Dia teringat saudaranya dan tenggelam dalam kenangan pahit perang. Dia kehilangan sepupu-sepupunya dan kakak laki-lakinya di sana yang selalu menyuruhnya untuk berhati-hati dan tetap di belakangnya. Dia selalu memandangnya dengan mata penuh kebanggaan dan aspirasi. Sekarang dia bertanya-tanya dengan sedih, apakah mereka sudah mengadakan pemakaman atau jika tubuh mereka masih belum dikuburkan. Dia mencoba menghibur dirinya dengan berpikir bahwa cuaca dingin di utara akan mencegah tubuh membusuk. Tapi dia menangis menyadari kebenaran pahit itu. Tubuh-tubuh itu akan membusuk. Dia membayangkan tubuh mereka berubah menjadi kerangka benda mati belaka yang hidupnya telah berhenti. Dia menyeka air matanya dan menguatkan tekadnya. Dia meyakinkan dirinya bahwa pernikahan ini adalah satu-satunya jalan dan fakta bahwa dia akan menjadi bagian dari keluarga permaisuri. Ini akan memastikan perlindungan Snow di masa depan. Dan untuk itu dia harus menjadi lebih kuat. Pikirannya terganggu oleh ketukan di pintu, dan seorang pelayan mengumumkan bahwa dia menerima perintah dari Baginda. Dia meminta izin untuk masuk. Eleanor mengizinkannya masuk. Pelayan itu memperkenalkan dirinya sebagai Cecily dari istana. Dia memberitahunya bahwa Baginda memerintahkannya untuk melayaninya tanpa kelalaian sedikit pun. Tapi Cecily tampak bingung dan bertanya-tanya siapa orang yang seharusnya dia layani. Eleanor bertanya padanya, apa yang Kaisar katakan tentang identitasnya? Dan dia menjawab bahwa Baginda hanya memerintahkannya untuk melayani tamu Istana Tulip. Eleanor menerima informasi itu dengan tenang, menyadari bahwa dia hanya diperkenalkan sebagai tamu. Dia menyimpulkan bahwa dia harus menyembunyikan fakta bahwa dia adalah calon permaisuri sebisa mungkin. Dia menyembunyikannya sebisa mungkin. Dia mulai bertanya-tanya siapa musuhnya di dalam istana ini. Sementara itu, Kaisar Harris membahas masalah itu dengan kanselirnya Oscar yang menyatakan keterkejutannya. Dia bertanya, apakah benar bahwa Putri Snow meminta untuk menjadi permaisuri? Oscar menyesali tindakannya, bertanya-tanya apakah dia tidak menghargai hidupnya.
Dia menyatakan pemahamannya tentang perasaan ketidakadilan kaisar karena orang-orang percaya dia membunuh permaisuri sebelumnya. Dia menggambarkannya sebagai pemberani dan berani meskipun dia tidak tahu kebenarannya. Kaisar mengejutkan kanselirnya dengan senyuman, memberitahunya bahwa dia pikir wanita itu tahu sesuatu. Harris menjelaskan bahwa wanita itu mengetahui taktik militernya untuk menjauhkan musuh dari desa guna mengurangi kerusakan, sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui karena dia belum pernah berada di medan perang. Dia menggambarkannya sebagai cerdas dan menambahkan bahwa kecerdasan inilah yang membuatnya tidak bisa mempercayainya. Tapi dia menambahkan bahwa pada saat yang sama, dia menarik Oscar keberatan dengan keputusan kaisar, mengingat bahwa mengirim kesatria hitam ke utara adalah langkah yang berlebihan. Dia mengingatkan Baginda bahwa ksatria hitam adalah yang terkuat dari 4 divisi ksatria miliknya, dan bahwa mengirim Adrian bersama mereka adalah masalah serius. Kaisar menjawab bahwa pengabdian sebesar ini harus ditunjukkan kepada calon permaisuri. Dia mengungkapkan perintahnya kepada Adrian bahwa jika sesuatu yang mencurigakan terjadi di utara, dia memiliki izin untuk menghapus segalanya. Oscar segera menyadari bahwa kaisar curiga perang regional ini mungkin adalah jebakan yang diatur berkolusi dengan Ibu Suri. Kanselir menyimpulkan bahwa Baginda tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Eleanor. Tetapi kaisar bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika semua yang dia katakan itu benar? Dan ketika Oscar bertanya, apakah dia akan benar-benar menyambutnya sebagai permaisuri? Dia teringat tawarannya dan tahu bahwa dia akan melakukannya jika wanita itu masih menginginkan posisi tersebut. Sementara itu, di wilayah salju di utara, 2 pedagang Duke Owen dan Count Osborne menghadapi pasukan kekaisaran. Owen bertanya dengan marah tentang arti campur tangan ini dan bagaimana Yang Mulia berani mencampuri urusan wilayah utara, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Adrian Terris, komandan Garda Kekaisaran, melangkah maju dan memberitahu mereka dengan dingin bahwa tidak perlu alasan untuk melaksanakan perintah kekaisaran. Dia tahu bahwa permusuhan mereka terhadap Snow sekarang berarti permusuhan terhadap istana kekaisaran. Duke Owen terkejut dengan pengumuman ini dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, dia memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Dia mundur sambil mengumpat, bergumam bahwa kemenangan sudah di depan mata, dan memerintahkan untuk kembali ke tanah mereka. Adrian tiba di Camp Snow dan menanyakan Count Jaden. Seorang pemuda melangkah maju dan memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Havelian Snow, putra kedua keluarga itu, dan mengumumkan bahwa dia adalah Count Snow yang baru. Kembali ke istana Eleanor, diberitahu tentang berita itu. Kaisar memberitahunya bahwa ayahnya, Count Jaden, bertarung dengan terhormat dan sangat disayangkan dia meninggal. Karena jika dia hanya memerintah dari belakang, dia tidak akan menemui ajalnya. Dia menerima berita itu dengan terkejut dan membisikkan nama ayahnya. Dia teringat ayahnya mengajarinya memegang pedang dan menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya telah meninggal. Dia mengoreksi kesalahpahaman kaisar, menjelaskan bahwa ayahnya seharusnya tidak berada di belakang. Artinya, dia berada di garis depan bertarung, bertentangan dengan apa yang dia isyaratkan tentang kematiannya, karena tidak memimpin dari belakang. Dia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia atas bantuannya, lalu bertanya tentang keselamatan ibu dan saudara-saudaranya. Dia meyakinkannya bahwa mereka semua masih hidup. Harris bertanya padanya, apakah setelah semua yang terjadi, dia masih ingin menjadi permaisuri? Dia sangat mengetahui keinginannya. Dia menanyakan logikanya, bertanya-tanya apakah dia percaya bahwa keluarga Snow, sebagai keluarga permaisuri, mereka akan aman dari Owen dan Osborne. Dia menjawab ya, menyatakan keyakinannya bahwa adik keduanya, Pangeran Havelian Snow, tidak akan melemah. Dia menatapnya serius dan bertanya apakah dia bersedia mempertaruhkan nyawanya demi keluarganya. Dia menjawab bahwa ayah dan kakak laki-lakinya meninggal membela keluarga mereka.
Lalu dia bertanya dengan nada menantang, "Apa yang tidak bisa kulakukan?" Kaisar memperhatikan saat dia berbicara bahwa dia mati-matian menahan air mata, meskipun kekuatannya terlihat jelas. Dia membuat keputusannya bangkit dan tahu bahwa pernikahan akan berlangsung dalam 6 bulan. Eleanor setuju dengan tenang saat Harris berbalik untuk pergi. Dia menambahkan peringatan yang mengganggu mengatakan dia tidak tahu apakah dia masih akan hidup saat itu. Dia menjawab dengan tenang menyuruhnya untuk tidak khawatir dan mengumumkan bahwa pada hari pernikahan dia akan mengenakan pakaian indah dan akan tersenyum lebih cerah dari siapapun. Dia menoleh padanya dengan senyum tipis, menyatakan antisipasinya untuk hari itu, dan bertanya-tanya betapa cantiknya dia nanti. Kemudian Eleanor duduk sendirian di kamarnya, berbicara kepada ayahnya yang telah meninggal secara rahasia, bersumpah bahwa dia tidak akan menangis. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah meneteskan air mata sampai dia bisa menghancurkan semua musuhnya. Dia menguatkan tekadnya menegaskan bahwa dia pasti akan menjadi permaisuri. Dia berpikir bahwa posisi permaisuri hanya dilihat sebagai alat atau boneka yang digunakan untuk mengikat kaisar ke istana, dan bahwa permaisuri adalah seseorang yang harus menaklukkan atau membunuh musuh-musuh kaisar, menjadikannya seperti lilin yang bisa padam kapan saja. Dia menyimpulkan bahwa permaisuri di kekaisaran ini tidak memiliki nilai nyata, tetapi dia tahu dengan tekad bahwa while this has been the case until now, it will change from now on. She remembers the emperor's warning about her staying alive and concludes that there are other women who desire the pitiful position of empress, and that her life will be in danger. She wonders who these rivals might be. At that moment, a knock on the door interrupts her thoughts. The maid Cecily announces that the second concubine of the Rose Palace requests to see her. Eleanor thinks to herself that her rival has come immediately. It is explained that there are currently 4 royal concubines, the first in the Lily Palace, the second in the Rose Palace, the third in the Chrysanthemum Palace, and the fourth in the Sapphire Palace. It is noted that the second concubine Calliope desperately seeks to win the emperor's heart and sit on the throne. Calliope Rhiannon, the second concubine of the Rose Palace, enters the room. Calliope looks at Eleanor and thinks to herself in amazement that she is very beautiful. She suddenly screams, calling Eleanor rude for not standing to greet her. Eleanor looks at her coldly and thinks to herself that this woman is the one who poisoned her breakfast. A flashback scene shows Eleanor's thoughts, mengungkapkan bahwa setengah bulan telah berlalu sejak dia memasuki istana. Dia menjelaskan bahwa setiap kali makan, dia memeriksa racun dengan menusukkan pisau perak ke makanannya. Dia terus menganalisis situasi, mengingat bahwa selama setengah bulan, dia telah memeriksa makanannya dengan pisau perak, dan bahwa kecurigaannya terkonfirmasi 2 hari yang lalu. Ketika ujung pisau itu menghitam, dia sudah curiga bahwa pelayannya, Cecily bekerja untuk Calliope, semakin memperkuat kecurigaannya. Apakah Cecily adalah satu-satunya yang diizinkan membawa makanan ke Istana Tulip? Meskipun dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang lain di dapur yang menaruh racun kecurigaannya sepenuhnya terkonfirmasi ketika dia melihat pipi Cecily bengkak setelah percobaan peracunan yang gagal. Artinya Calliope menghukumnya atas kegagalannya, dan sekarang menghadapi Calliope Rhiannon menyadari bahwa selir inilah yang mengincarnya. Calliope berteriak marah menuntut mengapa Eleanor diam dan apakah dia mengabaikannya. Dia melanjutkan serangannya, menyatakan bahwa dia tahu segalanya tentang Eleanor Snow. Menuduhnya tanpa malu-malu mengandalkan reputasi besar keluarga Snow, tetapi dia menunjukkan dengan mengejek bahwa situasi ini kini telah berubah. Dia mencemoohnya mengatakan dia mendengar ayahnya meninggal dan bertanya dari mana kepercayaan dirinya berasal. Eleanor menjawab dengan ketegasan yang tenang, menghadapinya secara langsung dengan mengatakan bahwa dialah yang meracuni makanannya. Calliope terkejut dan tergagap tidak dapat menanggapi.
Dia mencoba mengelak mengulang kata racun dan bertanya mengapa dia akan meracuni makanannya. Eleanor menjawab bahwa dia tidak bermaksud makanannya secara spesifik, tetapi dia mencatat bahwa Calliope tampaknya tahu persis apa yang dia maksud. Calliope kehilangan kesabaran dan tahu Eleanor mencoba memfitnahnya dengan omong kosong, berteriak dan bertanya, apakah dia pikir Yang Mulia akan mempercayainya? Eleanor menjawab dengan dingin bertanya, apakah Calliope seorang selir yang bahkan tidak memiliki kasih sayang? Yang Mulia berpikir dia membutuhkan bantuan kaisar untuk menghadapinya. Calliope sangat kesal dan melemparkan botol parfum padanya, tetapi dia mengelak saat botol itu pecah di lantai. Calliope memperingatkan Eleanor Snow bahwa dia akan menyesali ini. Dia menjawab dengan senyum tenang bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang penyesalan karena dia tidak pernah menyesali apapun dalam hidupnya. Di tempat lain, Hins Eugler, asisten Ibu Suri, dia memastikan bahwa bangsawan dari keluarga Snow sekarang berada di Istana Tulip. Dia menambahkan bahwa dia tampaknya mempertaruhkan segalanya untuk melindungi keluarganya dan berusaha menjadi permaisuri. Ibu Suri berkomentar bahwa Count Jaden Snow tidak bisa diyakinkan untuk bergabung dengannya sampai akhir. Kemudian, dia bertanya kepada asistennya tentang putrinya Eleanor, menanyakan tentang pendiriannya. Adegan beralih ke Franklin Owen, tunangan Eleanor. Dia sedang makan malam, dan ketika temannya memintanya makan, perlahan dia dengan marah memerintahkannya untuk diam dan makan. Identitas temannya terungkap sebagai Persephone Osborne, teman Eleanor. Franklin berpikir dalam hati mengutuk kegagalan perang, berharap dia menentangnya sejak awal. Persephone berpikir mengejek bertanya-tanya tentang penentangan apa yang dia bicarakan. Dia ingat bahwa dia juga yang pertama mengkhianati keluarga Snow. Persephone ingat suatu hari dia menemukan Duke Franklin terjaga. Dia menasihatinya untuk tidur mengingatkannya bahwa dia ingin pergi lebih awal besok. Dia menjawab bahwa dia tidak bisa tidur dengan tugas besar di depan. Dia bertanya bagaimana dia bisa serius tentang perang ini ketika dia mengaku mencintai Eleanor. Dia menunjukkan bahwa dia akan hancur jika mengetahui pengkhianatannya. Motif Franklin Owen, tunangan Eleanor, terungkap saat dia berpikir bahwa karena kehancuran yang akan dirasakan Eleanor akibat pengkhianatan itu, dia harus mengisolasinya sepenuhnya. Dia menggambarkan Ellie Eleanor terlalu kuat untuk seorang wanita mandiri dan percaya diri. Meskipun dia mengaku mencintainya, justru kekuatan inilah yang mengganggunya. Dia percaya bahwa jika keluarga Snow dihancurkan, tidak akan ada seorang pun yang tersisa di sisinya. Dan barulah saat itu dia akan tunduk padanya dan menjadi patuh. Adegan beralih ke masa kini. Franklin membanting meja dengan marah, mempertanyakan mengapa kaisar ikut campur dalam urusan utara. Dia menyatakan siapa dia pikir dia sehingga berani mengeluarkan perintah untuk mengakhiri perang. Dia berpikir dengan sedih tentang apa yang akan terjadi jika perang itu berhasil. Persephone berpikir dalam hati bahwa bahkan jika perang itu berhasil, Ellie tidak akan pernah mematuhinya. Dia menjelaskan bahwa Eleanor adalah wanita seperti itu, dan sambil membelai rambutnya, dia menawarkan dirinya sebagai alternatif. Dia menunjukkan bahwa dia yang telah mencintainya sejak lama bisa mematuhinya. Dia berpikir pahit bahwa tidak seperti Eleanor yang menurutnya tidak pernah mencintai Franklin. Bahkan sesaat pun dia mampu mematuhinya. Sementara itu, adegan kembali ke Eleanor di Istana Tulip. Dia memperhatikan bahwa ibu kota ramai dengan persiapan festival tahun baru, sementara istananya sangat sunyi. Dia melihat bayangannya dan tahu bahwa inilah posisinya saat ini di istana. Dia adalah wanita di Istana Tulip yang tidak diperhatikan siapapun. Tapi dia menguatkan tekadnya memutuskan bahwa ini tidak penting. Dia memutuskan bahwa dia akan segera mengubah situasi. Menyatakan bahwa masa berkabung telah berakhir, dia memutuskan bahwa dia sekarang harus memikirkan para penyintas.
Tentu saja, dia adalah salah satu dari mereka dan memutuskan sudah waktunya untuk bertemu kaisar. Adegan beralih ke penjara bawah tanah yang gelap, di mana Kaisar Harris berdiri di depan seorang tahanan yang terikat dan terluka. Dia berkomentar bahwa situasinya benar-benar aneh. Sebelumnya, tahanan itu mencoba menikamnya dengan belati saat dia tidur. Tapi dia terkejut ketika mencoba menikamnya, mendapati Kaisar dengan mudah mencengkeram pergelangan tangannya. Saat ini Kaisar mengejek pria berambut merah itu. Dia bertanya apakah pria itu berpikir akan beruntung sekali saja dan berhasil membunuhnya. Dia mencengkeram dagu penyerang dan bertanya mengapa dia berpikir akan berhasil melakukannya. Dan setelah sejenak merenung, dia tahu bahwa sihir kendali pikiran yang kuat adalah alasan di balik serangan itu. Pada saat itu, Kanselir Oscar tiba untuk memberitahu Baginda bahwa Eleanor Snow meminta untuk menemuinya. Kaisar berbalik memutuskan sudah waktunya untuk bergerak dan berpikir dalam hati bahwa wanita itu ingin memanfaatkannya. Dia memerintahkan kanselirnya untuk membawanya kepadanya di penjara bawah tanah. Oscar memimpin Eleanor ke penjara bawah tanah yang gelap. Dia masuk dan memberi hormat kepada Baginda. Kaisar menjawab dengan tahanan terikat masih di belakangnya, bahwa dia sibuk seperti yang bisa dilihatnya, and hopes the reason for her visit is important. She looks at him steadily and asks if she can approach. Harris notices that her expression hasn't changed at all, even after being summoned to this dungeon. He finds this interesting and allows her to approach. Eleanor steps forward, looks past the Emperor at the bound prisoner, and immediately notices that she feels dark magic coming from him. She focuses her gaze on him and confirms her suspicions, declaring that he is indeed under mind control magic. The Emperor expresses his admiration, noting that she was able to identify it immediately. He reminds her that he heard she knows a little magic, but admits she is better than he expected. She replies humbly that he is flattering her. He tells her with a smile that he doesn't prefer having skilled sorcerers near him because he never knows when they might deceive him. She looks at him and knew him that she will not hide anything from him. She adds that the Emperor is a strong person and cannot be deceived. He pauses for a moment, then asks her directly what she wants to say. Dia mulai menyampaikan argumennya, mengingatkannya bahwa festival tahun baru akan segera tiba. Dia bertanya kepadanya dengan nada penuh makna, apakah dia penasaran tentang apa yang mungkin terjadi di tengah acara yang meriah dan indah ini, dan mengulangi pertanyaannya tentang apakah dia bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi selama pertemuan besar ini. Wajahnya menjadi serius, dan dia langsung memintanya untuk menjelaskan petunjuknya. Bertanya, apakah dia mengatakan sesuatu akan terjadi di festival tahun baru? Dia melihat ke arah tahanan dan bertanya terlebih dahulu apakah pria ini tertangkap mencoba membunuh yang mulia. Dia membenarkan bahwa ini sayangnya benar. Dia menganalisis situasi menunjukkan bahwa istana kekaisaran selalu dipenuhi oleh mereka yang menginginkan nyawa yang mulia, dan bahwa inilah alasan menurutnya yang membuatnya ingin pergi ke medan perang. Tapi dia menambahkan bahwa dia tidak bisa meninggalkan istana sekarang karena posisi permaisuri kosong dan tidak ada yang bisa menjaga stabilitas istana. Dia sepenuhnya setuju dengan analisisnya. Membenarkan bahwa jika dia tidak ada di istana tanpa permaisuri untuk menjaga ketertiban, kekacauan akan terjadi. Dia menyampaikan peringatannya bahwa jika bencana terjadi selama festival tahun baru, di mana seluruh kekaisaran berkumpul saat dia masih di ibu kota yang mulia, akan dicap sebagai kaisar yang tidak kompeten. Dia mengakui logikanya masuk akal dan menyimpulkan bahwa dia tampaknya memiliki gagasan yang baik tentang apa bencana potensial ini. Dia mengajukan ancaman spesifik, mengingatkannya bahwa sudah lama sejak celah besar terbuka. Dia mengulangi kata celah dengan serius. Di belakangnya dijelaskan bahwa celah adalah gerbang yang dibuka oleh pengikut Raskal, membawa monster ke tanah ini, dan membukanya membutuhkan pengorbanan manusia yang tak terhitung jumlahnya.
Kaisar segera mengerti apa yang dia maksud dan bertanya, apakah dia berarti musuh akan menggunakan orang-orang yang berkumpul di festival sebagai pengorbanan untuk secara paksa membuka celah itu? Dia membenarkan bahwa inilah yang dia yakini, meskipun dia berharap tidak ada yang terjadi, dan tahu bahwa jika sesuatu terjadi, dia akan menjadi orang yang menghentikannya. Dia berkomentar mengejek mencatat bahwa dia mengklaim ini seolah-olah dia benar-benar bisa mengusir monster. Dia mengakui logikanya masuk akal dan menyimpulkan bahwa dia tampaknya memiliki gagasan yang baik tentang bencana potensial ini. Dia mengajukan ancaman spesifik mengingatkannya bahwa sudah lama sekali sejak celah besar terbuka. Dia mengulangi kata celah dengan serius. Di belakangnya dijelaskan bahwa celah adalah gerbang yang dibuka oleh pengikut Raskal, membawa monster ke tanah ini, dan membukanya membutuhkan pengorbanan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar segera mengerti apa yang dia maksud dan bertanya, apakah dia berarti musuh akan menggunakan orang-orang yang berkumpul di festival sebagai korban untuk secara paksa membuka celah itu? Dia membenarkan bahwa inilah yang dia yakini, meskipun dia berharap tidak terjadi apa-apa, dan tahu bahwa jika sesuatu terjadi, dialah yang akan menghentikannya. Dia berkomentar mengejek mencatat bahwa dia mengklaim ini seolah-olah dia benar-benar bisa mengusir monster. Dia membenarkan bahwa inilah yang dia yakini, meskipun dia berharap tidak terjadi apa-apa, dan tahu bahwa jika sesuatu terjadi, dialah yang akan menghentikannya. Dia berkomentar mengejek mencatat bahwa dia mengklaim ini seolah-olah dia benar-benar bisa mengusir monster. Dia membenarkan bahwa inilah yang dia yakini, meskipun dia berharap tidak terjadi apa-apa, dan tahu bahwa jika sesuatu terjadi, dialah yang akan menghentikannya. Dia berkomentar mengejek, mencatat bahwa dia mengklaim ini seolah-olah dia benar-benar bisa mengusir monster. Dia tahu bahwa jika dia berhasil menghentikan bencana itu, biarlah ini menjadi bukti bahwa keluarga salju tidak pernah meninggalkan kesetiaannya kepada kekaisaran, bahkan sedetik pun. Kaisar berpikir dalam hati menyadari bahwa dia menyatakan kesediaannya untuk secara pribadi mengorbankan hidupnya untuk mengusir monster hanya untuk mendapatkan kepercayaannya. Dia menyimpulkan bahwa dia tampaknya lebih menghargai keluarga dan rumahnya daripada dirinya sendiri. Dia menjawab menegaskan bahwa alasannya adalah karena mereka adalah keluarganya. Dia sangat tersentuh mengulangi kata keluarga dan memikirkan arti memiliki keluarga yang layak dilindungi, bahkan dengan mengorbankan nyawa sendiri. Dia diam-diam mengakui bahwa dia hampir iri padanya karena itu. Ia membuat janji terakhirnya, mengatakan bahwa jika ia menjadi permaisurinya, ia juga akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya secara pribadi. Ia terkejut dengan berita ini dan menatapnya dengan takjub. Sesaat ia membenarkan janjinya, hanya menyatakan bahwa ketika ia menjadi permaisuri kaisar, akan menjadi bagian dari keluarganya. Keheningan menyelimuti dan ia memperhatikan keraguan pria itu. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa pria itu ragu begitu lama dan apakah pria itu tidak mempercayai kata-katanya. Ia berpikir sambil menatap tahanan berambut merah itu. Meskipun ada sihir kendali padanya, ia masih hidup. Ia mencatat bahwa pria itu memiliki ketahanan yang mungkin bisa ia manfaatkan. Harris tahu ucapannya mengingatkannya pada janjinya untuk mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Kemudian ia bertanya padanya dengan serius, apakah ia juga bisa mematahkan sihir cuci otak yang dialami pria itu. Ia menjawab bahwa ia yakin itu mungkin selama prosesnya tidak membunuhnya. Kaisar setuju dan memberinya tawaran. Tetapi jika ia berhasil mematahkan cuci otak itu dan mengungkapkan dalang di baliknya, ia akan mengizinkannya menjaga pria itu di sisinya. Eleanor terkejut. Ia bertanya-tanya dalam hati bagaimana Yang Mulia tahu ia menginginkan pria ini. Ia menjawab pertanyaan yang tak terucap darinya.
menjelaskan bahwa ia memperhatikan tatapan serakahnya ke arah tahanan itu sejak ia masuk. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah keinginannya begitu jelas. Ia menambahkan dengan nada mengejek mengomentari ironi aneh bahwa wanita yang akan menjadi istrinya menatap pria lain dengan begitu hangat sampai-sampai ia hampir merasa cemburu. Dia menjadi serius dan memperingatkannya, mengatakan bahwa meskipun dia membutuhkan seseorang dari pihaknya di istana pria ini, dulunya adalah musuh. Dia memperingatkannya bahwa jika dia tidak bisa mematahkan cuci otaknya pria ini, mungkin suatu hari akan mengarahkan pedangnya ke lehernya. Dia tersenyum percaya diri dan bertanya padanya, apakah dia benar-benar berpikir dia akan mati oleh pedang seperti itu? Kaisar mengomentari kepercayaan dirinya, dan dia menjawab bahwa dia hanya garang. Menambahkan dengan dingin bahwa pada akhirnya calon suaminya tidak melindunginya. Dia terkejut dengan jawabannya, dan berkomentar dengan takjub bahwa dia akan menikahi pria dingin seperti dia. Dia menjawab dengan jujur bahwa dia menikahinya karena dia menginginkan kekuasaan, dan tahu bahwa ada orang-orang yang juga ingin dia hadapi dengan pedangnya. Dia mengakui ini benar-benar menakutkan, dan bahwa dia harus berdoa agar pedang ini tidak diarahkan padanya. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan membuat janji baru padanya, menyatakan bahwa pedangnya tidak akan pernah dalam keadaan apapun diarahkan kepada keluarganya. Artinya, dia sekarang adalah bagian dari keluarganya. Setelah hening sejenak, dia setuju dan memerintahkannya untuk membawa pria itu bersamanya. She thanks him and promises that she will bring him the answer he seeks. Soon as she leaves, Eleanor thinks that he seems convinced of the utility of her words and remembers the prisoner who is now her unexpected harvest, commenting internally that it's not bad at all. On her way back, she bumps into someone. The man is surprised and apologizes immediately, and she notices his appearance resembles that of a commoner and wonders why he is in the Tulip Palace. He replies nervously that he was wandering in the gardens. She asks him sharply if he is a gardener, and he reluctantly agrees. She decides to test him, ordering him to show her his skills. And as she walks away, she tells him, as a reference, that she likes begonias. The man watches her leave, and his true identity is revealed. Ion Bastide, vice captain of the White Knights. He comments to himself that knowing the future empress likes begonias is another unexpected harvest. Back in her room, Eleanor stands by the window and thinks about begonias, remembering how they always bloomed in the gardens of Snow Palace. She wonders sadly if she will ever be able to see that sight again. Her thoughts are interrupted by a knock on the door and a voice telling her a delivery has arrived for her. The door is opened and the prisoner, sent by the emperor, is thrown unconscious onto the floor in front of her. She comments to herself that the emperor sent him quickly. She stares at the prisoner brought to her and notices something strange. She wonders to herself how the man who was covered in wounds now appears perfectly fine, with no injuries. Royal Chancellor Oscar Taylor appears to inform her that His Majesty is the one who healed him. She thinks to herself that this is amazing. It is explained that the healing ability is a special power used only by members of the Delgado lineage, chosen by the gods. She knew that. Kemampuan penyembuhan superiornya adalah alasan yang membuatnya tetap aman meskipun bertarung dengan banyak monster. Kanselir Oscar tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, menanyakan apakah dia sudah menangani masalah pertunangannya dengan benar. Ketika dia terlihat bingung, dia menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah tunangannya, Adipati Muda Franklin Owen. Dia tahu bahwa Adipati Oscar Taylor adalah salah satu dari sedikit orang kepercayaan Kaisar. Dia meremas gaunnya bertanya-tanya dalam hati, apakah kanselir sengaja membahas pertunangan itu? Untuk mengujinya dia dengan pedih, mengingat kerabat yang terbunuh, Vere Erik Altat dan ayahnya. Dia berdiri dan tahu bahwa mereka adalah kerabat sedarahnya yang meninggal karena skema Owen dan Osborne. Lalu dia menghadapinya bertanya,
Apakah menurutnya dia masih punya alasan untuk mempertahankan pertunangan itu? Oscar menjawab bahwa dia mendengar dia dekat dengan Adipati Owen sejak masa kecil mereka. Dia mengakui bahwa mereka memang teman baik. Dia mendesaknya bertanya, apakah ini berarti itu adalah pertunangan tanpa cinta? Dia menjelaskan bahwa mereka yang memegang kendali harus menanggung beban tertentu dan bahwa keputusan pertunangan itu demi wilayah. Karena dia memiliki kedekatan yang dia sebutkan dengan Franklin, dia pikir itu tidak buruk pada saat itu. Tapi dia tahu dengan jelas bahwa perasaannya terhadap teman lamanya sekarang hanyalah kebencian. Dia terus menanyainya bertanya, apakah dia berniat setelah naik ke posisi permaisuri untuk membalas dendam pada mereka. Dia menjawab dengan tegas dan tanpa ragu bahwa dia berniat melakukannya. Oscar mengawasinya berpikir dalam hati bahwa tidak peduli luka apa yang ia sentuh, ekspresinya tidak berubah. Dia menyimpulkan bahwa dia adalah wanita yang berani dan ini cukup untuk menarik minat yang mulia. Dia mengakhiri pembicaraannya meminta maaf atas kekasarannya dan menyarankan percakapan yang lebih menyenangkan lain kali. Dia membalas dengan senyum tipis tahu bahwa percakapan itu menyenangkan baginya. Kemudian Eleanor kembali ke tahanan dan memeriksanya dengan cermat, memperhatikan kulitnya yang kecoklatan dan rambut merahnya bertanya-tanya apakah dia berasal dari kerajaan barat Bran. Dia meletakkan tangannya di dekatnya untuk merasakan sihir dan tahu bahwa pria itu berada di bawah mantra dominasi yang sangat kuat. Dia menganalisis tingkat mantra itu dan bertanya-tanya dalam hati siapa di dunia ini yang berada di balik sihir yang kuat ini. Dia memusatkan kekuatannya dan mulai mematahkan mantra itu. Energi ungu gelap meledak saat sihir hancur dan pria itu tiba-tiba terbangun. Terengah-engah dan berteriak, dia bangkit dengan kasar dalam keadaan terkejut. Jadi dia meletakkan tangannya di bahunya untuk menenangkannya dan memperkenalkan diri. Dia adalah Eleanor Snow. Nyonya barunya, dia menanyakan namanya, tapi dia tetap diam. Dia berkomentar bahwa semangatnya tampak sangat gigih. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangannya, menyebabkan energi sihir mengalir. Karen mengerang kesakitan. Dia menjelaskan kepadanya bahwa sihir cuci otak telah dipatahkan. Itulah sebabnya dia bisa merasakan sakit sekarang. Dia menasihatinya bahwa lebih baik baginya untuk segera menjawabnya. Dia mengulangi pertanyaannya tentang namanya. Dia akhirnya menjawab bahwa namanya Karen. Dia mengulangi nama Karen dan berkomentar bahwa itu nama yang indah. Dia terus menanyainya, bertanya apakah dia mengingat hal lain. Dia menjawab bahwa semua ingatannya kabur, tapi dia menambahkan bahwa hanya satu hal yang jelas dalam ingatannya. Dia tahu dengan jelas bahwa dia membunuh ibunya dengan tangannya sendiri. Karen mengingat sebuah suara, mungkin suara dalang yang memberitahunya bahwa sekarang tidak ada apapun yang tidak bisa dia bunuh dan bahwa dia harus patuh jika diberi perintah. Lalu suara itu bertanya padanya, apakah dia mengerti? Dia bereaksi terhadap ingatan menyakitkan ini. Eleanor memperhatikan reaksinya dan menunjukkan bahwa sesuatu sepertinya telah kembali ke ingatannya. Dia memberitahunya bahwa terlepas dari apa yang dia ingat, hanya ada satu hal yang dia ingin tahu sekarang, dan bertanya langsung siapa yang memerintahkannya membunuh kaisar. Dia menatapnya dan bertanya, apakah dia akan membiarkannya hidup jika dia memberitahunya. Dia hanya tersenyum cerah, senyum misterius sebagai tanggapan. Dia menjawab bahwa itu adalah seorang wanita, menambahkan bahwa dia adalah wanita paling mulia yang saat ini ada di istana kekaisaran. Dia mengidentifikasi orang yang memberi perintah sebagai Ibu Suri, Stephanie. Adegan beralih ke istana Ibu Suri, di mana asistennya bertanya, mengapa dia terlambat? Dia membalas dengan bertanya, apa maksud perkataannya? Asisten itu memberitahunya bahwa upaya pembunuhan gagal dan bahwa si pembunuh tidak menyembunyikan wajahnya. Dia tersenyum dan berkomentar bahwa dia tidak berpikir itu akan berhasil. Asisten itu menyatakan kekhawatiran bahwa dia mungkin akan buka mulut
mengaku di bawah siksaan kaisar, tapi dia mengenalnya. Dengan percaya diri menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mematahkan sihir cuci otak itu, dan bahwa Kaisar Hores tidak akan menemukan apapun. Dia mengganti topik bertanya, apakah persiapannya sudah selesai? Dia mengenalnya bahwa dia telah menyiapkannya dengan sempurna. Dia tersenyum dan berpikir dalam hati bahwa hari itu tidak akan lama lagi. Hari di mana dia tidak akan lagi mendengar kata terkutuk itu ibu. Adegan beralih ke istana Lily, di mana selir kedua Calliope terlihat berlari ke arahnya. Dia terlihat marah dan berpikir bahwa Eleanor benar-benar mengabaikannya. Dia mengingat kata-kata sebelumnya, mempertanyakan apakah dia membutuhkan bantuan kaisar untuk menghadapi selir yang tidak memiliki kasih sayangnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah dan bersumpah bahwa dia akan membuat Eleanor membayar mahal karena meremehkan selir-selir kekaisaran. Dia menerobos masuk ke kamar selir kekaisaran pertama, mengumumkan bahwa dia datang karena dia memiliki masalah penting untuk dibicarakan. Aurelia Rogers, selir kekaisaran pertama. Istana Kekaisaran, mendongak dari bukunya dan bertanya-tanya dengan tenang mengapa Calliope menemuinya. Selir pertama Aurelia menghadapi Calliope, meringkas usulannya bahwa dia meminta mereka untuk bergabung, untuk mengusir tamu dari Istana Tulip. Eleanor Calliope dengan bersemangat membenarkan bahwa itulah yang dia maksud. Aurelia bertanya dengan senyum tenang mengapa dia harus melakukan itu. Yang mengejutkan Calliope, ia menjawab dengan bingung, menjelaskan bahwa sudah jelas tamu ini akan menjadi permaisuri berikutnya. Jadi mereka harus menyingkirkannya sebelumnya. Dan ia mencoba menggoda Aurelia dengan mengatakan bahwa ia, sebagai selir pertama, adalah orang yang seharusnya menjadi permaisuri. Aurelia memberitahunya sambil menyeruput tehnya bahwa ia tampaknya keliru dan tahu dengan dingin bahwa ia tidak pernah mendambakan posisi permaisuri. Ia menekan tangannya sebagai tanda halus kebohongannya dan berpikir dalam hati saat ia membayangkan Kaisar Horace Delgado bahwa ia tidak menginginkan posisi itu, tetapi ingin menjadi istri pria itu. Calliope mencoba keberatan, tetapi Aurelia melanjutkan, mengaku bahwa Baginda hanya meminta mereka untuk menjalankan peran mereka sebagai selir dan bahwa ia ingin mengikuti perintahnya. Lalu ia bertanya pada Calliope dengan mengejek apakah itu juga kasusnya. Calliope segera mengalah, mengaku dengan bingung bahwa dia datang hanya karena ingin membantu selir pertama. Aurelia tersenyum dan menyebut kunjungannya tidak berguna. Aku tahu dia tidak butuh bantuan apapun. Calliope terpaksa pergi, tersenyum palsu dan berpikir dalam hati, menyebut Aurelia rubah licik dan bertanya-tanya secara sarkastis. Apakah Aurelia berpikir Calliope tidak tahu tentang cintanya yang tulus kepada kaisar? Saat dia hendak pergi, dia meminta Aurelia untuk berpura-pura tidak mendengar pembicaraannya hari ini. Tapi dia berhenti tiba-tiba dan berbalik untuk memberikan pukulan psikologis kepada Aurelia. Bertanya, apakah dia pernah melihat Eleanor Snow secara langsung? Saat Aurelia menyeruput tehnya dalam diam, Calliope menambahkan bahwa Eleanor sangat cantik dan bahwa dia yakin kaisar akan jatuh cinta sepenuhnya padanya, bukan hanya sebagai kaisar, tetapi sebagai seorang pria. Kata-kata ini membuat Aurelia terkejut, sementara Calliope melirik terakhir dengan senyum jahat dan pergi. Aurelia left alone, drops her spoon as she repeats the name, Eleanor Snow. Meanwhile, in the Tulip Palace, Eleanor is visited by a man who introduces himself as Ion. Bastide knew that he received an order from His Majesty the Emperor to serve the guest of the Tulip Palace. She thinks his voice sounds familiar. She immediately remembers the gardener she bumped into earlier and knew that it's the exact same voice. She notices that his appearance now as a noble knight is completely different from his previous appearance as a commoner. She wonders if he used magic to change his form, knowing that this kind of magic is not something anyone can use. She stands and introduces herself, formally welcoming Sir Bastide.
Eon smiles and kindly asks her to call him Eon. She analyzes the situation internally, concluding that the only reason to place someone capable of using such powerful magic next to her must be for surveillance. She finishes her thought with a worrying conclusion that His Majesty still does not trust her. The scene ends with a shot showing the North Snow Palace, covered in snow in the north, specifically at Snow Palace. Havelian Snow, the new count, thinks that the palace residents remained safe thanks to the Emperor's envoy and feels greatly relieved by that. His younger brother Aster Snow, the youngest son of the noble Snow family, approaches him and asks if their sister Eleanor is safe. Evelyn replies with a smile, knowing that Eleanor is strong unlike Aster, which annoys him. He adds that Aster needs to work harder. A carrier pigeon arrives, and the brothers realize it's from Ellie. The brothers read the letter, in which she informs them that she will become the Empress before summer. She warns them that the forces that killed the previous Empresses might target the Snow family, but she will try to delay it as much as possible. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Owen dan Osborne, dan dia yakin Havelian merasakan hal yang sama. Dalam suratnya, dia menyarankan rencana strategis, dimulai dengan Osborne menjelaskan bahwa tanahnya tandus, dan dia bergantung pada perdagangan untuk memutus jalur perdagangannya. Kemudian Aster berkomentar bahwa ini persis seperti kakaknya. Dia merencanakan strategi untuk menyelamatkan mereka bahkan saat dia jauh. Dia melanjutkan dalam suratnya meminta mereka untuk tidak bersedih atas ketidakhadirannya. Meskipun istana kekaisaran dingin itu lebih hangat daripada di utara, dan dia tahu bahwa dia selalu menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Havelian berpikir saat dia membaca bahwa dia mengatakan itu. Tapi dia tahu betapa sulitnya sendirian di tempat di mana dia tidak mengenal siapapun. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan merasa kasihan atas pilihannya, karena dia tahu dia tidak menginginkan belas kasihan. Sebaliknya, dia bersumpah bahwa dia akan meratakan jalan yang dia lalui dari tempatnya di utara. Kembali ke Eleanor di istana. Dia berpikir bahwa hanya tersisa 2 hari sampai festival Tahun Baru. Dia mengingat rencananya yang telah dia sampaikan kepada Kaisar, bahwa musuh akan menggunakan orang-orang yang berkumpul di festival sebagai korban untuk menciptakan keretakan. Dia ingat merasa bahwa Kaisar mempercayainya saat itu, tetapi sekarang dia khawatir karena Kaisar belum mengambil tindakan pencegahan apapun. Dia bertanya-tanya apakah Kaisar masih tidak mempercayainya, terutama karena Eon, pengawasnya, berdiri di luar pintunya. Bahkan pada saat ini, dia memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain dan dia harus menemui Kaisar secara langsung untuk menanyakannya. Dia bertekad bahwa dia harus mencegah pengorbanan warga sipil yang tidak bersalah. Saat dia berdiri, Eon, yang berdiri di pintu, mengumumkan bahwa Yang Mulia Kaisar telah tiba untuk menemuinya. Harris masuk dan Eleanor menyambutnya. Dia melihat Karen bersembunyi di balik tirai. Kaisar tersenyum dan berkomentar bahwa sungguh menakjubkan bagaimana dia berhasil mematahkan orang itu. Pencucian otak, Karen pikirnya terkejut dalam hati, bertanya-tanya bagaimana pria itu tahu tempat persembunyiannya yang tidak terlihat di ruangan itu. Dia memberitahunya bahwa nama pria itu Karen, dan ingatannya masih kabur karena sihir. Tapi dia jelas mengingat orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan. Harris mendengarkan laporannya. Dia berpikir apakah orang yang Karen bicarakan adalah Ibu Suri, seperti yang dia duga. Eleanor menjawab ya, tapi dia menyarankan Yang Mulia membiarkan orang ini sendirian untuk saat ini. Dia bertanya padanya mengapa demikian. Dia menjelaskan bahwa kekuatan yang mendukung orang ini sangat besar, dan hanya kesaksian dari Karen tidak akan cukup untuk menjatuhkan mereka. Dia setuju dengannya, mencatat bahwa bahkan ketika dia memerintahkan kepala saudaranya, Pangeran kelima, untuk dipenggal itu,
berlalu tanpa keributan. Dia menyarankan rencana alternatif bahwa alih-alih menargetkan kepala secara langsung, mereka harus memotong lengan kanannya. Dia langsung tahu bahwa yang dia maksud adalah asisten Hinsa Eugler dan berpikir bahwa dia sudah mengetahui bahwa Hinsa adalah perencana Ibu Suri. Dia melanjutkan rencananya, menjelaskan bahwa kesaksian Karen akan mengungkapkan nama Hinz, dan ketika nama ini keluar dari mulut pembunuh yang berani menyerang Kaisar Ibu Suri, tidak akan bisa melindunginya dengan mudah. Dia menambahkan bahwa jika sesuatu terjadi selama festival seperti yang dia peringatkan sebelumnya, mereka juga bisa menyalahkan dia. Dia tahu bahwa dialah yang akan menciptakan bukti yang diperlukan untuk menghukumnya. Setelah sesaat hening darinya, dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia terlalu berlebihan dengan sarannya. Dia menjawab, tidak mengetahui bahwa sarannya sangat valid. Kemudian dia tiba-tiba berdiri dan mengajaknya keluar dari kastil bersamanya. Sekarang dia terkejut dan bertanya mengapa mereka akan keluar. Dia menjelaskan bahwa penampilan mereka bersama dalam kencan akan membuat musuh berpikir dia tidak tahu apa-apa. Dia setuju dengan validitas rencana ini. Dia menambahkan sambil tersenyum bahwa dengan meninggalkan istana bersamanya, tangan-tangan yang mengincarnya untuk dibunuh akan menjadi sibuk, artinya mereka akan mencoba bergerak. Dia bertanya padanya dengan nada mengejek, apakah dia akan baik-baik saja? Dia menjawab sambil tersenyum, mengklaim bahwa dia mudah kesepian dan mendambakan perhatian. Dia mengulurkan tangannya padanya, dan mereka pergi keluar bersama untuk acara publik di tengah keheranan dan bisikan orang-orang. Orang-orang terkejut melihatnya, dan mereka bergegas membungkuk kepada putra kekaisaran. Eleanor menyadari mereka terkejut hanya dengan melihatnya yang memang sudah diduga. Mengingat reputasinya yang buruk sebagai kaisar yang terkenal kejam. Dia berpikir bahwa Ibu Suri pasti telah memperketat kendalinya dengan berhasil menggambarkan dia sebagai kaisar gila yang membunuh 3 permaisuri. Dia melanjutkan pemikirannya bahwa seorang kaisar yang secara pribadi pergi berperang seharusnya dipuji bukan dicerca. Dia menoleh padanya dan tahu bahwa sudah waktunya untuk memulai kencan. Dia membawanya ke toko pakaian di mana dia duduk dan menunggunya sementara dia mencoba gaun. Dia menatapnya dengan kekaguman diam-diam ketika dia keluar mengenakan gaun baru. Dia mengatakan padanya bahwa dia terlihat luar biasa. Dia menambahkan menatapnya bahwa dia cantik, jadi dia tersenyum malu-malu. Sementara itu, berita tentang kencan itu sampai ke selir Calliope yang awalnya menolak untuk mempercayainya. Salah satu pelayannya berteriak bahwa dia jelas mendengar Eleanor Snow pergi berkencan dengannya. Calliope meledak dalam kemarahan berteriak bahwa yang mulia bukanlah tipe yang suka berkencan. Tapi dia berhenti tiba-tiba dan tahu sesuatu berpikir bahwa ini bukan saatnya untuk marah, tetapi dia harus menggunakan kesempatan ini. Dia bertanya pada pelayannya dengan cerdik, apakah istana tulip kosong? Pelayan itu membenarkannya dengan gugup. Dia tersenyum sinis dan memberikan botol kecil kepada pelayannya, memerintahkannya untuk membawanya. Cleo memberikan botol itu kepada pelayannya dan memerintahkannya untuk mencampurkan isinya ke dalam pembersih wajah Eleanor Snow. Pelayan itu bertanya dengan gugup tentang isi botol dan dia menjawab bahwa itu adalah racun yang merusak kulit. Pelayan itu terkejut. Dia bertanya padanya dengan gembira, membayangkan wajah Eleanor membusuk. Dia bersemangat untuk melihat reaksinya saat wajah cantiknya hancur. Dia tertawa histeris, sementara pelayan itu memegang botol dengan cemas. Sementara itu kencan antara Harris dan Eleanor berlanjut. Dia berkomentar dengan mengejek bahwa wanita itu telah mengambil banyak darinya. Mengacu pada pakaian mahal itu, dia menjawab, mengenakan gaun baru. Bertanya-tanya apakah beberapa potong pakaian bisa menyebabkan sedikit goresan pada martabat yang mulia. Dia menjawab bertanya-tanya apakah beberapa potong pakaian bisa menyebabkan sedikit goresan pada martabat yang mulia.
Dia tertawa mendengar jawabannya. Dia menunjukkan bahwa desas-desus tentang seorang kaisar yang menikmati kencan dengan seorang wanita pasti akan menyebar. Selain desas-desus tentang dirinya secara pribadi, dia bertanya apakah wanita itu menerima ini. Dia menjawab bahwa inilah persis yang dia inginkan. Dia bertanya, mengapa wanita itu menginginkan itu? Dia menjelaskan bahwa orang membuat kesalahan saat mereka cemas, dan dia hanya berharap kesabaran musuhnya tidak terlalu dalam. Dia menjelaskan bahwa orang membuat kesalahan saat mereka cemas. Dia hanya berharap kesabaran musuhnya tidak terlalu dalam. He smiles, commenting that he is curious how Count Snow raised her. She replies that her father taught her never to entrust her life to others. He comments that it's good advice. He adds that he had no one to teach him, so he had to learn through experience. She looks at him with interest. She comments that this is probably why he grew up so polished and wonderful. He tells her she says the strangest things. Then he changes the subject, wondering if she is curious why he has remained silent so far about the coming threat at the festival. He changes the subject, wondering if she is curious why he has remained silent so far about the coming threat at the festival, and adds that perhaps she suspects he is sacrificing the commoners to trap his enemies. Perhaps she suspects he is sacrificing the commoners to trap his enemies. He pauses for a moment. She replies that she is curious, but she does not suspect him. He pauses for a moment. She replies that she is curious, but she does not suspect him. She replies that she is curious, but she does not suspect him. He asked her if she noticed the path they took. She replies in the affirmative, noting that it seemed like the most crowded area. Dia membenarkan pengamatannya, menjelaskan bahwa jika musuh merencanakan sesuatu tempat ini akan menjadi sasarannya. Dia mengungkapkan bahwa saat mereka berjalan, dia menempatkan batu-batu sihir untuk membentuk penghalang total 37 batu. Dia menjelaskan bahwa bahkan jika sesuatu terjadi dengan panduan yang tepat, orang-orang bisa mengungsi dengan aman. Dia berpikir dalam hati bahwa dia sudah siap, seperti yang dia duga, dan inilah mengapa dia datang ke alun-alun hari ini. Dia menambahkan bahwa dia akan membutuhkan ksatria untuk membimbing orang-orang. Tetapi dia tidak bisa berbicara sembarangan karena kemungkinan adanya mata-mata di antara mereka. Dia setuju bahwa itu benar. Dia berpikir dalam hati bahwa wanita itu tahu persis apa yang mengkhawatirkannya, dan wanita ini terus mengejutkannya. Dia memintanya untuk tidak memberitahu siapapun, dan dia akan menanganinya. Dia bertanya padanya dengan kebingungan apa maksud perkataannya, dan dia menjawab bahwa dia sendiri sudah cukup. Dia tahu bahwa mulai besok dan sampai akhir festival, dia akan datang ke sini setiap hari untuk bersiap. Dia bertanya padanya dengan sinis apakah dia bercanda tentang bisa menangani semuanya sendiri. Dia menjawab bahwa dia benar-benar serius dan bertanya dengan berani. Tidak bisakah wanita yang terpilih sebagai permaisuri keempat menangani sebanyak ini? Dia berkomentar bahwa dia tidak pernah menyangka hal ini dari seorang permaisuri. Dia menjawab dengan menantang dan memintanya untuk melihatnya. Dia menambahkan bahwa permaisuri keempat akan mencapai apa yang tidak pernah dia duga. Dia tiba-tiba mendekatinya dan dengan lembut menyentuh wajahnya. Dia tiba-tiba menarik diri menyadari apa yang dia lakukan dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, terkejut dengan apa yang baru saja dia lakukan. Eleanor berkomentar bahwa musim dingin ibu kota hangat dan menambahkan, dan begitu juga Anda yang mulia. Sementara itu, di istana Tulip Karen berpikir untuk melarikan diri. Mengingat sekarang adalah waktu yang tepat, karena tidak ada orang di sekitar ia teringat percakapan yang ia lakukan dengan Eleanor sebelumnya. Setelah mengakui identitas orang yang memerintahkan pembunuhan itu, ia bertanya, apakah Eleanor akan membiarkannya hidup sekarang setelah ia mengatakan yang sebenarnya? Eleanor menjawab, tentu saja. Ia tahu bahwa Eleanor menepati janjinya.
Ia menuntut agar Eleanor membiarkannya keluar dari istana. Eleanor bertanya kemana ia akan pergi jika ia pergi. Ia menjawab bahwa ia akan pergi kemana saja. Kemana saja ia bisa bebas. Eleanor mengulang kata kebebasan dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya sebagai pembunuh bayaran jika tiba-tiba diberi kebebasan. Eleanor menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar akan terus membunuh karena orang hanya bisa melakukan apa yang mereka tahu dan bertanya apakah ini kebebasan yang ia inginkan. Sebagai gantinya, karena ia telah membiarkannya hidup, Eleanor menawarinya untuk tetap di sisinya dan melayaninya dengan setia. Untuk mempelajari hal-hal selain pembunuhan, Eleanor memintanya untuk menemukan betapa indahnya dunia ini dan apa yang bisa ia lakukan di dunia ini. Dan berjanji kepadanya bahwa ketika saatnya tiba, ia akan memberinya kebebasan sejati. Ia mengulang dua kata terakhir, memikirkan arti kebebasan sejati. Kembali ke masa kini, saat ia sedang berpikir untuk melarikan diri, pelayan Cecily memasuki ruangan. Ia melihat Cecily mendekati kosmetik Eleanor dan tetap bersembunyi. Cecily memasukkan racun ke dalam botol pencuci muka Eleanor. Karen menyaksikan adegan itu dalam diam. Kemudian, Cecily dengan cepat keluar dari ruangan. Dia berpikir dalam hati, apakah seseorang meracuni Eleanor yang cantik, tetapi memutuskan bahwa masalah ini tidak menyangkut dirinya. Kemudian Eleanor kembali ke ruangan utama. Dia duduk setelah kembali dari perjalanannya bersama Kaisar. Dia bertanya padanya, apakah semuanya baik-baik saja? Dia menjawab berbohong bahwa semuanya baik-baik saja. Cecilia masuk dan mengumumkan bahwa dia telah menyiapkan makanan. Eleanor melihat ke arah makanan dan mengundang Karen untuk makan. Dia bertanya padanya, dengan perut keroncongan, apakah Nyonya tidak akan makan. Dia memberitahunya bahwa dia sudah makan di luar saat berkencan dengan Kaisar, dan menjelaskan kepadanya bahwa dia menyiapkan makanan ini khusus untuknya. Karen makan pai daging itu. Eleanor berkomentar bahwa pai daging itu sepertinya sesuai dengan seleranya. Dia membenarkan bahwa pai daging itu memang lezat. Dia mengenang, mengatakan bahwa pai daging yang terbuat dari daging rusa adalah yang paling terkenal di wilayah salju. Dia menggambarkan perasaan kembali dari dinginnya, musim dingin memegang pai dengan tangan beku dan menggigitnya, dan bagaimana perasaan ini membuatnya merasa seperti memiliki dunia. Dia mengungkapkan kerinduannya akan hari itu. Dia berjanji padanya bahwa suatu hari mereka akan pergi ke salju untuk makan pai itu bersama. Dia menambahkan bahwa ini akan terjadi ketika tiba saatnya kedamaian menguasai segalanya. Setelah momen ini, Karen tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan memberitahunya bahwa tadi dia melihat pelayan Cecily memasukkan sesuatu ke dalam toner kecantikannya. Dia menatapnya lalu tersenyum tenang dan berterima kasih padanya karena telah memberitahunya. Di Istana Mawar Calliope, merayakan terlalu dini percaya bahwa hari ini akan menjadi terakhir kalinya wajah cantik Eleanor terlihat. Dia sedang mengoleskan kosmetiknya sendiri. Berpikir dengan gembira bahwa Eleanor akan segera kembali dari jalan-jalannya untuk mencuci muka dan menggunakan toner beracun itu. Dia menyatakan penyesalannya karena tidak bisa melihat sendiri hasil yang mengerikan itu. Dia berencana bahwa begitu wajahnya rusak, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan Istana Tulip. Tiba-tiba, dia merasakan sakit terbakar di wajahnya. Dia berlari ke cermin untuk berteriak ngeri saat melihat wajahnya berdarah dan terkorosi. Dia bertanya-tanya dengan panik, mengapa racun itu ada di pencuci mukanya sendiri. Dia langsung tahu dia telah dikhianati dan bertanya-tanya bagaimana pelayannya Cecily berani melakukan itu padanya. Dia bersumpah dalam keadaan histeris bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Cecily dan Eleanor Snow. Sementara itu, di Istana Lili Selir pertama, Aurelia menerima laporan tentang apa yang terjadi. Dia berkomentar dengan tenang bahwa pelayan Eleanor Cecily telah memasukkan racun ke dalam toner Calliope.
Dia mencatat bahwa Eleanor Snow sedang melakukan langkah berani. Cecily berdiri di hadapannya, jadi dia bertanya, mengapa dia datang sendiri dan di mana Eleanor. Cecily menjawab bahwa majikannya pergi membeli gaun dan akan kembali pada malam hari. Aurelia menjadi sangat marah, mengecam bagaimana Eleanor berani mengabaikan panggilannya. Dia menuntut Cecily memberitahunya persis apa yang Eleanor katakan. Cecily gemetar menyampaikan pesan arogan Eleanor, yaitu bahwa dia Eleanor tidak harus datang hanya karena selir pertama memanggilnya. Dan bahwa jika Aurelia menginginkan sesuatu, dia harus datang dan mengunjungi majikannya Eleanor sendiri. Kemarahan Aurelia semakin memuncak dan dia bersumpah akan membuatnya menyadari betapa konyolnya kesombongan ini. Dia memerintahkan Cecily untuk mengawasinya dan segera memberitahunya setelah dia kembali dari istana. Eleanor sedang berjalan di jalanan ibu kota, menyamar dengan topi dan mantel. Dia teringat saat bersama Harris yang mengatakan akan bergabung dengannya besok untuk mencari monster. Dia bertanya apakah ini agar mereka bisa bersiap bersama. Dia membenarkannya. Dia menatapnya menganalisis dalam hati apakah keputusannya berasal dari kekhawatiran padanya, kecurigaan padanya, atau keduanya. Lalu dia menunjukkan kepadanya bahwa jika yang mulia terus muncul di tempat yang sama, setiap hari musuh akan mengetahuinya. Dia meyakinkannya bahwa ini tidak akan terjadi dan menyuruhnya menunggunya besok jam 10 pagi di kafe teh yang mereka lewati saat ini. Dia berpikir merasa kasihan karena harus menyembunyikan wajahnya, bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dia rencanakan berkeliaran di kota dengan wajahnya yang dikenal. Jadi dia tiba di kafe dengan menyamar dan menyadari bahwa dia belum tiba. Saat dia menunggu, dia terkejut melihat seorang pria duduk di depannya yang tidak terlihat seperti kaisar, tetapi memiliki warna rambut dan mata yang berbeda. Tapi dia tahu itu adalah yang mulia. Dia tersenyum, berkomentar bahwa dia tampak terkejut melihatnya. Dia menjelaskan bahwa dari dekat dia bisa mengenalinya, tapi dari kejauhan dengan perubahan warna rambut dan mata, dia tidak akan pernah mengenalinya. Dia membenarkan ini adalah metode magis yang sering dia gunakan saat bepergian secara diam-diam. Eleanor berpikir bahwa ini berbeda dari gaya Eon Bastide Ksatria, yang berpura-pura menjadi tukang kebun yang sepenuhnya mengubah fitur wajahnya. Saat dia menyebut nama dan kemampuan Eon Kaisar, terkejut secara diam-diam, bertanya-tanya, bagaimana dia tahu Eon Bastide bisa menggunakan sihir transformasi? Peristiwa berlanjut di kafe, di mana dia dengan berani bertanya kepadanya setelah membandingkan sihir sederhananya, mengubah warna rambut dan mata dengan sihir transformasi lengkap yang dia lihat dari Ksatria Eon Bastide, yang berpura-pura menjadi tukang kebun. Apakah kemampuan sihirnya lebih rendah darinya? Kaisar tampak tidak senang dan berkomentar bahwa wanita itu benar-benar tahu mengatakan hal-hal kasar dengan wajah polos. Dia meminta maaf, menjelaskan bahwa dia hanya bertanya karena sihir transformasi Sir Eon begitu sempurna sehingga membangkitkan rasa penasarannya. Dia berpikir dalam hati masih terkejut, bertanya-tanya bagaimana wanita itu bahkan tahu dia menggunakan sihir transformasi. Dia menjawab pertanyaannya, menjelaskan bagaimana dia mengetahuinya. Dia pertama kali melihat seorang tukang kebun mencurigakan, berkeliaran di sekitar Istana Tulip, dan kemudian seorang ksatria penjaga, dengan penampilan yang sama sekali berbeda, datang, tetapi dia memiliki suara yang identik dengannya. Dia bertanya padanya dengan heran, apakah dia mengenalinya hanya dari suaranya, dan wanita itu membenarkannya. Dia mengakui ini luar biasa, mencatat bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tahu tentang kemampuan sihir Eon. Dan sekarang wanita itu telah menjadi orang kedua yang mengetahui rahasia itu. Dia memikirkan bahaya mengungkapkan kemampuannya dan bertanya-tanya sejenak, apakah dia harus menyingkirkannya untuk melindungi rahasianya, tetapi dia dengan cepat menepis pikiran itu.
Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak ingin menyakitinya. Dia memecah keheningannya dan bertanya padanya, dengan rasa ingin tahu, untuk menceritakan sedikit tentang jenis sihir yang dia gunakan untuk menyamar. Dia terkejut pada dirinya sendiri. Bertanya-tanya, mengapa dia secara sukarela mengungkapkan kemampuan transformasinya kepada wanita ini, sebuah rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh kanselirnya Oscar. Dia meminta untuk mengetahui setidaknya nama sihir itu. Dia berpikir bahwa mungkin dia hanya melakukannya untuk melihat mata itu bersinar dengan cahaya ungu terang. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena lengah yang tidak seperti dirinya. Dia menjawab bahwa dia tidak berniat memberitahunya dan bahwa informasi itu tidak akan berguna baginya. Dia menjawab dengan licik menyarankan agar dia memberitahunya terlebih dahulu dan kemudian membiarkannya memutuskan apakah informasi itu berguna atau tidak. Dia tersenyum pada dirinya sendiri, berkomentar bahwa di saat-saat seperti ini, wanita itu tampak seperti anak kecil. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan bertanya padanya, apakah dia sudah sarapan? Dia segera menyadari bahwa dia mengalihkan pembicaraan dan mendesaknya bertanya, apakah dia menolak untuk menjawab. Dia bertanya, apakah itu karena ini adalah rahasia yang tidak boleh diungkapkan kepada siapapun? Dia menjawab dengan setuju. Dia menganalisis situasi dengan cerdas, menyimpulkan bahwa meskipun itu rahasia pria itu menunjukkannya padanya. Dia bertanya apakah pria itu melakukan itu untuk menguji seberapa baik dia menyimpan rahasia. Dia terkejut dengan kemampuannya membaca niatnya dan membenarkan analisisnya benar. Dia menambahkan bahwa dia ingin melihat berapa lama dia akan menjaga rahasia itu. Dia tersenyum dan memberitahunya bahwa bibirnya hanya akan terbuka di depannya. Dia segera memahami isyaratnya. Dia bertanya, apakah maksudnya dia akan terus mengganggunya untuk mengungkapkan rahasia itu? Dia tersenyum dan mengakui pria itu cerdas. Dia tertawa mendengar jawabannya dan kembali mengganti topik. Dia bertanya, apakah wilayah salju juga mengadakan festival pada waktu ini setiap tahun? Dia menjawab dengan antusias membenarkan bahwa selama festival Tahun Baru Salju, turun lebat, dan orang-orang membuat patung salju. Dia menambahkan bahwa mereka mengumpulkan salju mewarnainya dan melakukan ritual melemparnya ke arah Gunung Arlan. Dia menanyakan alasannya. Dia menjelaskan bahwa mereka melakukan ini sebagai permohonan kepada Gunung Arlan, berharap monster tidak akan turun dari gunung tahun ini. Dia melanjutkan penjelasannya tentang festival salju di kafe, menjelaskan bahwa ketika banyak bola salju berwarna dilemparkan tinggi pemandangan itu, terlihat seperti ribuan bunga bermekaran di musim dingin. Dia berkomentar bahwa pemandangan itu sungguh indah. Harris menatapnya dan berkomentar bahwa ini adalah ujian yang sangat berat dan dia bingung dengan kata-katanya. Dia berpikir dalam hati bahwa terlalu kejam untuk menghancurkan seorang wanita yang melihat bunga di salju. Dia menatapnya dengan terharu dan mencatat dalam hati wajahnya yang tenang dan suaranya yang terkendali. Dia berpikir bahwa kata-kata kaisar cukup hangat untuk meluluhkan es. Dia menyimpulkan dalam hati bahwa memang begitulah pria itu. Sementara itu, di istana Ibu Suri asisten Hinza memberitahu Ibu Suri bahwa kaisar saat ini berada di istana kekaisaran. Dia melaporkan mencatat bahwa para tetua akan tiba besok dan orang-orang sibuk mempersiapkan festival besok. Dia menjawab dengan tenang, bertanya apakah itu benar. Asisten itu bingung dengan jawabannya dan dia menjelaskan bahwa semuanya tampak terlalu sempurna dan justru itulah yang membuatnya khawatir. Dia memberitahu asistennya bahwa dia harus mempercepat rencana itu. Dia memutuskan acara itu akan terjadi hari ini saat ini juga, bukan besok.